Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga komunitas Nabi Yusuf, saya Budi Hikmat, Pak Lurah, kembali melaporkan di tengah keindahan ini satu daerah. Menurut saya luar biasa ya, di Pulau Sumba ini. Tadinya saya lihat ini hanya pegunungan kapur itu ya, tapi di celah-celahnya malah ada aliran sungai dan di bawahnya ada air terjun. Saya ingin sekali sharing session, mungkin ini harus imbang antara yang serius dan santai. Saya dalam keadaan santai, tapi saya ingin menyampaikan hal yang serius, teman-teman, terkait dengan terutama ini bagi investor pemula ya. Menurut saya ya, ini memahami bahwa market itu adalah discounting mesin ya. Jadi karena investor pada hakikatnya adalah partisipan demokrasi yang independen, spontan, dan bengis namun pragmatik. Seringkali kalau mereka khawatir ya, itu digerakkan ke faktor fear, itu harga saham atau harga surat berharga itu jatuh sangat dalam. Dan lain kesempatan ketika didominasi oleh greed, kerakusan, itu naiknya pesat sekali ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, disiplin yang harus kita lakukan adalah memahami market pada saat ini, price in seperti apa ya, how much segala sesuatu udah price in ya. Misalnya teman-teman, penerapannya adalah supaya kita tidak baperan ketika harga saham misalnya naik pesat ya, berarti dia sudah price in so much good news prospek di depan ya. Seringkali akan sensitif ketika ada satu result yang below expectation ya, koreksi juga akan sangat dalam. Demikian juga saat turun ya. Jadi kita perlu price in. Nah, di pasar modal ya, apakah terutama di obligasi, investor price in-nya itu adalah dengan misalnya mereka ketika cemas inflasi ya, berarti yield T-bond misalnya di Amerika itu naik, dan kita perlu lihat bagaimana ekspektasi dalam jangka panjang, misalnya 10 tahun. Nah, sebelum koreksi dalam seperti ini, memang yang namanya T-bond di Amerika tuh relatif mahal ya. Mahalnya karena yield-nya itu lebih rendah ketimbang expected inflasi ya. Nah, ketika ada dampak dari perang, harga makanan, harga energi naik dengan cepat, market itu react karena ini menganggap ini juga kemungkinan suatu hal yang permanen gitu. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi dalam kondisi sekarang misalnya sektor consumer, seberapa price in dampak dari apakah dampak ekonomi dari mudik misalnya dan lain-lain, ya kita perlu lakukan. Pada dasarnya yang saya ingin sampaikan ya, terutama kepada investor pemula ya, tetap saja dalam investasi, selain pada episode sebelumnya saya sampaikan penting itu mengendalikan exposure, sekarang kita perlu memiliki suatu pemahaman fundamental, kira-kira ini market sudah price in good news atau bad news dalam apa ya, dan di situ kita punya disiplin, apakah nanti dalam penerapannya menggunakan standar deviasi untuk melakukan rebalancing. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.